Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia yang kami cinta sayangi, mungkin kata yang tepat saat ini adalah berucap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk sistem hukum di negara kita. Bagaimana tidak, seorang hakim agung yang bernama Sudrajat Dimyati bersama 10 tersangka lainnya ditangkap oleh OTT. Ini hakim agung. Mungkin sering juga kita dengarkan jaksa Pinangki ya, yang mana kemarin telah mendapatkan remisi dan bebas bersyarat, dan juga jaksa-jaksa yang lainnya, serta hakim-hakim di daerah-daerah. Kenapa mereka berani melakukan suap menyuap di dalam masalah hukum ini? Karena hakim agung sendiri saja tidak memberikan tauladan yang baik, justru ditangkap oleh KPK. Dan yang sangat menarik dalam hal ini dapat kita lihat bersama, yang mana video viral pengacara daripada tersangka ini, yaitu Yosep Parera dan Eko Suparno, dengan jujur menyatakan bahwasannya sistem hukum di bangsa ini sudah bobrok, tidak luput daripada suap menyuap. Mari sama-sama kita dengarkan sebentar. Saya sampaikan dulu Pak, gimana? Mbak terkait penangkapan ini gimana? Ya, saya sampaikan ya. Gimana? Yang pertama, saya mohon maaf untuk semua pengacara yang ada di Indonesia. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari tingkat bawah sampai atas itu harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Maka saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya. Karena itu ketaatan kami ya, sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti ini. Bang, yang Anda mau katakan bahwa Anda mengalami pemerasan demikian atau sebaliknya atau seperti apa? Memang awalnya ada permintaan atau niat awal itu dari siapa? Ada permintaan. Intinya ada permintaan. Kalau kita melihat video tersebut, betapa mirisnya sistem hukum pada bangsa ini. Padahal hakim ini adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini untuk mencari keadilan. Bangsa ini didirikan oleh founding father kita, yang mana tujuannya tidak ada lain salah satunya termaktub di dalam Pancasila, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bicara keadilan ini, terlebih-lebih apabila orang baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan, berhubungan atau terkena masalah hukum, maka di sini ada langkah-langkah hukum yang harus dilalui. Yang pertama yaitu kepolisian selaku penegak hukum yang menangkap tersangka dan diproses. Setelah SP21 diberikan kepada jaksa sebagai penuntut umum dan diputuskan oleh kehakiman. 3 institusi ini haruslah benar-benar bisa menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi ini, agar rakyat Indonesia benar-benar bisa mendapatkan keadilan. Bukan hanya seperti yang kita lihat dalam video tadi yang disampaikan oleh Yosep Parera, seorang pengacara dengan jujur mengakui bahwa ada permintaan dana dari hakim
Apabila sistem hukum kita tetap terus semacam ini, maka hukum ataupun penjara-penjara ini hanya milik orang-orang miskin, para pencuri ayam, pencuri kambing, pencuri sapi. Sementara para koruptor dan juga pengemplang daripada semacam koperasi simpan pinjam inti dana ini yang menyimpan uangnya rakyat miliaran tidak akan bisa tersentuh hukum, karena hukum di Indonesia bukannya dihormati oleh rakyat tapi dihargai. Wani piro istilah anak-anak sekarang. Bahkan candaan anak-anak sekarang tuh KUHP Gus. Karena uang habis perkara. Tidak ada uang, meskipun masalah kecil pasti jadi perkara. Bagaimana solusinya? Apa yang telah menjadikan harapan daripada Presiden kita Pak Jokowi, harapan Gus selaku relawan dan juga selaku anak bangsa. Sebelum Pak D. Jokowi nanti turun di tahun 2024, kami mohon dengan hormat lagi sangat kepada wakil-wakil rakyat kami yang ada di parlemen, yang mana lebih daripada 75% ini adalah mitra ataupun koalisi daripada pemerintahan Presiden Jokowi. Masa tidak bisa mengegolkan RUU perampasan aset tipikor ini dengan 75% yang menjadi mitra koalisi pemerintahan Presiden Jokowi ini? Apabila tidak ada hukum yang tegas, hukum yang seberat-beratnya bagi para koruptor ini, maka selamanya Indonesia akan menjadi surga bagi para koruptor. Sekaya apapun bumi yang kita miliki ini tidak akan pernah bisa menjadikan sejahtera bagi rakyat Indonesia apabila para koruptor berada di berbagai lini, baik di perwakilan rakyat, khususnya yang banyak terkena OTT, yaitu kepala daerah, baik tingkat bupati, tingkat wali kota, yang terakhir kita dengar yaitu tingkat provinsi, yaitu Lukas NMB, bupati di Papua ini. Belum juga kita barusan mendengar hiruk pikuk daripada kasus Ferdy Sambo yang hingga detik ini masih menghiasi TV-TV dan media kita, dan juga sampai detik ini belum diputuskan. Ini ada lagi Hakim Agung, sekali lagi Hakim Agung, sangat-sangat sungguh memalukan bangsa kita, yaitu Sudrajat Dimyati dengan 10 tersangka lainnya telah ditangkap KPK. Mudah-mudahan dengan segera diketoknya, diberlakukannya RUU menjadi undang-undang perampasan aset tipikor ini bisa mencegah semaksimal mungkin para pejabat-pejabat apabila mau korupsi akan berpikir 10 kali lipat, karena pasti akan dimiskinkan dengan RUU perampasan aset ini. Demikian, semoga ini bermanfaat. Mari tetap terus kita dengungkan satu kata, lawan korupsi, miskinkan koruptor, sahkan RUU perampasan aset tipikor. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan Sambo akan disidang? Udah lebih 3 bulan, enggak ada kejelasan. Kami butuh keadilan, bukan sinetron membosankan. Mana lagi putri nggak ditahan, alasannya kemanusiaan. Hukum sudah kalian mainkan. Masya Allah. Semoga Tuhan mengampuni kalian, para penegak hukum yang mempermainkan hukum di negara ini. Ingat sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, walaupun faktanya bohong.